Langkah ini tak akan henti. Di jalan cahaya kami berdiri, berjuang dalam setiap mimpi. Zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri. Ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardhu lillahi ta'ala. Oke, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri prestasi tanpa henti, agama, akademik dan olahraga menjadi cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, imbang dan firman Kepala SMP Cokro Aminanto Negeri Bapak Budi Hartono Sarjana Pendidikan, ingkang dahat dihormatan Dewan Guru, staf dan karyawan SMP Cokro Aminanto Negeri, sahabat kasupen ensang SMP ingkang kula tresnani, ingkang sebidang semoga dipungaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita saged sareng-sareng bermaca ingkang A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati wa bihi dayatina tadiya ilayya sabili rasyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala khairi min ahli jihad lillah billah wa fi sabilil haq. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Hikmah Hidayat. Sebenarnya video ini dibuat untuk melengkapi video yang hilang. Jadi di video sebelumnya itu ada kegiatan di SMP Cokro Aminatul Wanajati, yaitu berupa pengajian nuzul Quran dilanjutkan dengan pentasarufan zakat fitrah. Namun ketika saya memberikan tausiah itu tidak ada yang rekam ya. Akhirnya ya saya bikin video ini untuk melengkapi video kali ini seperti itu. Sebenarnya durasinya jauh lebih lama ketika kemarin menyampaikan ya, ada intermezzo, ada cerita dan lain sebagainya, dan mengingatkan untuk siswa dan segalanya jauh lebih kompleks. Tapi kita coba sampaikan inti poin dari apa yang saya sampaikan kemarin. Iya, ini ada beberapa catatan sambil melihat. Oke, kira-kira siapa yang di sini suka dengan kejutan? Wah, ini sepertinya semuanya suka dengan apa yang namanya kejutan. Pernah atau tidak kalian lagi tidur nyenyak, tiba-tiba dibangunkan dan suruh bekerja keras? Enak, bangun, ayo kerja keras seperti itu. Ini kira-kira begitulah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu pertama, yaitu di Gua Hiro. Ini bukan sekedar malam biasa, namun merupakan malam yang bisa mengubah dunia. Pertanyaan yang mungkin jarang ditanyakan, kenapa harus di Gua Hiro? Seperti yang kita tahu, Gua Hiro itu kan ya sempit, tempatnya tinggi. Kira-kira di mana tempatnya? Gua Hiro itu di mana? Iya betul. Gua Hiro itu ada di Jabal Nur, ya, gunung yang penuh dengan cahaya. Tempatnya terjalin bebatuan. Untuk akses ke sana ya tidak semudah tempat wisata kita pada umumnya. Kalau di sini ada Gua Lahwa dan lain sebagainya, itu kan tempat wisata gitu ya. Gua Jati Jajar itu juga tempat wisata mudah untuk diakses. Nah ini beda lagi nih ya. Itu bukan tempat wisata tetapi tempat untuk menyepi. Pernah kalian menyepi? Wah, paling menyepinya kemana ya? Ke taman atau kemana itu ya, yang tempat-tempat yang sekiranya sepi. Nah ini beda lagi ya. Ukurannya kecil, kira-kira hanya cukup untuk 1-2 orang duduk. Nah, untuk berdiri saja, apalagi orang Arab itu yang terkenal tinggi-tinggi, itu ya tentunya kerepotan. Nah ini guanya cukup kecil, hanya untuk kita duduk 2 orang seperti itu. Letaknya di atas Jabal Nur, itu tinggi sekali. Bisa dibayangin capeknya naik ke sana. Wah, mau akses ke sana saja itu butuh perjuangan. Apa yang dilakukan Nabi sebelum wahyu turun? Oke, sebelum wahyu pertama turun, Nabi Muhammad SAW suka merenung, berpikir tentang keburukan masyarakat Mekah. Kalau zaman sekarang mungkin beliau lagi healing ya, menjauh dari drama kehidupan. Surat pertama yang turun itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya ya. Itu sering kita bahas, jadi tidak kesana, kita bahasannya lebih ke hal-hal yang lain di antara nuzul Quran ini. Kira-kira Quran itu turunnya langsung berupa kitab dari langit ke bawah atau bagaimana? Tidak ya, tidak langsung dari langit berupa kitab yang kita punya sekarang, tidak seperti itu. Apakah berupa lembaran? Satu lembaran jatuh, lembar berikutnya jatuh? Tidak juga. Apakah berupa tulisan yang ada di segala arah? Tidak juga.
Kemudian kira-kira apa itu bentuk dari wahyu? Nah, wahyu itu adalah suara yang didengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi sendiri itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, jadi tidak mungkin juga beliau akan mengarang semua itu. Jadi ketika ayat turun, ya, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mendengarkan, kemudian menghafalkan, lalu menyampaikan kepada umat hingga sampai kepada kita semua. Lalu bagaimana bisa sampai jadi mushaf, jadi kitab? Itu berpuluh-puluh tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi dimulai pada saat sahabat Umar bin Khattab, kemudian selesai pada masa sahabat Utsman bin Affan. Makanya salah satu mushaf yang paling terkenal itu adalah mushaf Utsmani. Nah, itu turunnya Al-Quran dari itu semua kira-kira berapa lama? 2 tahun? 2 hari? Ya, 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Ada riwayat yang menyatakan hal ini. Lalu apa yang terjadi saat wahyu pertama turun? Oke, Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hiro. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu memeluk Nabi dengan erat, lalu berkata, "Iqra." Nabi Muhammad sampai ketakutan dan bingung karena beliau tidak bisa membaca. "Iqra." Saya tidak bisa membaca. "Iqra." Saya tidak bisa membaca. "Iqra." Semakin lama semakin keras, akhirnya Nabi Muhammad SAW menirukan Iqra sampai ayat 1 sampai 5 itu selesai. Coba kalian bayangkan lagi sendirian di kamar misalkan, ya, tiba-tiba ada suara keras yang nyuruh kalian baca buku pelajaran yang paling susah. Kalian panik ya, apalagi kalau besok ujian. Lagi menyendiri tiba-tiba, "Woi, sinau." Waduh kan, menyebabkan ya kita ya kaget, ya bingung dan lain sebagainya, ya, penuh tanda tanya. Nah, kemudian apa sih arti Iqra sebenarnya? Kalau secara harfiah ya artinya qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Kalau Iqra sendiri itu ya berarti membaca atau bacalah. Iqra itu bacalah. Banyak yang mengira Iqra hanya berarti membaca teks, tetapi ulama itu banyak yang menjelaskan bahwa maknanya itu jauh lebih luas. Itu bisa dimaknai dengan memahami, meneliti, dan mencari ilmu. Ini bukan sekedar perintah membaca buku, tapi membaca kehidupan. Masya Allah sekali. Ini begitu luar biasanya ayat pertama yang turun ini. Lalu setelah kejadian luar biasa tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW pulang dengan gemetar. Nabi langsung pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya. Lah ini kemarin kalau di ketika pengajian agak lucu itu. Jadi pas ditanya siapa istri Nabi namanya, ada yang jawabnya Fatimah, bukan, itu putrinya. Aisyah, bukan. Iya, tapi itu bukan yang pertama. Yang pertama siapa? Ada yang jawab Siti Khadijah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maryam. Sebenarnya nggak ada Sitinya, sebenarnya nggak ada Siti di nama-nama beliau. Cuma ya untuk memudahkan orang Jawa biasanya ditambahi dengan kata nama Siti. Ya. Nama istrinya adalah Khadijah. Nabi berkata kepada istrinya yaitu Khadijah, selimutilah aku dengan gemetar dan penuh dengan rasa yang begitu luar biasa. Khadijah tidak panik ya, malah menenangkan beliau dengan lembut. Kalau sekarang mungkin istrinya bakal bilang sudah rebahan saja dulu, nanti cerita sambil minum teh, mungkin seperti itu ya. Tapi Khadijah benar-benar istri yang luar biasa. Beliau langsung mencari solusi dari apa yang dialami oleh suaminya, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW menemui seseorang bernama Waraqah bin Naufal. Ada yang tahu itu siapa? Oke,
Waraqah bin Naufal adalah seorang pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab sebelumnya. Kira-kira kitab sebelumnya itu ada apa saja? Ada Taurat, ya, ada Zabur, kemudian Injil, betul sekali. Waraqah menjelaskan bahwa ini merupakan tanda-tanda kerasulan. Lalu apa sih sebenarnya pengaruh peristiwa ini bagi kita sekarang? Yang pertama, pentingnya mencari ilmu, ya. Wahyu pertama yang turun bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang zakat, apalagi haji, tetapi tentang ilmu, ya. Islam mendorong kita untuk terus belajar dan berpikir secara kritis, ya. Jadi kalau ada yang bilang belajar itu tidak penting, ingat, Islam itu justru memulainya dengan perintah belajar. Kalau kalian malas belajar, wah, nanti jauh sekali dengan makna nuzulul Quran itu sendiri. Jadi kalau kita mau maknain nuzulul Quran, kita harus belajar. Jadi namanya belajar itu nggak cuma membaca, tidak hanya membaca, ya, kita memahami, ya, kemudian melaksanakan apa yang ada di sana, dan kemudian bisa membagikan ilmu yang kita punya kepada banyak orang. Itulah sebaik-baik dari belajar. Yang kedua, peran wanita dalam Islam. Kita tahu ketika sebelum Islam datang, masyarakat Arab seperti apa kejamnya dengan para wanita. Ada anak perempuan yang lahir kemudian dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib oleh keluarga. Namun ketika Islam datang, wanita begitu luar biasa, wanita dimuliakan karena wanita juga begitu istimewanya. Dan ingat juga, kita juga ada di dunia ini berkat wanita. Siapa itu wanita yang paling istimewa di dunia ini? Tidak lain tidak bukan adalah ibu kita. Ibu kita mengandung kita, melahirkan kita dengan perjuangan hingga menyusui dan merawat serta membesarkan. Kayak lagu, ya, Masya Allah. Tapi begitu luar biasanya memang Islam itu datang membawakan cahaya, memberikan begitu keluar biasaan bagi seluruh umat, terutama untuk wanita. Masya Allah. Khadijah adalah orang pertama yang mendukung Nabi Muhammad SAW. Ini bukti bahwa wanita punya peran besar dalam perjuangan Islam. Bahkan satu ketika Khadijah ini pernah menyampaikan, jikalau aku meninggal kemudian tulangku diambil dan digunakan untuk membuat jembatan untuk dakwah, saya ridho, saya ikhlas, ya Rasulullah. Masya Allah. Ini begitu luar biasanya, begitu perjuangannya, tidak tidak berpikir dua kali untuk bisa membantu langsung apapun yang dibutuhkan dalam perjuangan dakwah Nabi. Semuanya, pikiran, harta, tenaga, semuanya digunakan untuk mendukung Rasulullah SAW memperluas Islam. Yang ketiga, jangan takut menghadapi tantangan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW ketakutan saat menerima wahyu pertama, namun beliau tetap menjalankan tugasnya. Kita juga pasti mengalami tantangan dalam hidup, namun ingat, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu ada lagunya, ya. Oke, jadi kalau Nabi Muhammad SAW sejak itu kaget pas pertama kali menerima wahyu, kita juga wajar kalau kadang kaget pas menerima nilai ujian. Wah, ini rasanya udah bener semua, tapi ketika dikoreksi tentang ini cuma segini, ya, itu memang hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan. Tapi yang penting ingat, ya, jangan menyerah. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, jangan mudah mengeluh dan menyerah. Itu salah, ya. Kalau kita wah, ternyata nilainya masih kurang nih, berarti apa yang harus diperbaiki dari diri kita nih? Itu yang harus dicari. Jadi intinya nuzul Quran bukan cuma tentang turunnya Al-Quran, tetapi juga tentang kejutan besar yang mengubah dunia ini. Yuk kita ambil hikmahnya dan terus belajar. Oke, kira-kira seperti itu sih inti dari yang saya sampaikan. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, Allahumma
sholli ala Muhammad. Di medan juang ini aku berdiri, ku temukan tujuan besar yang sama, melihat anak-anak cahaya-cahaya, masa depan bangsa bersinar terang. Langkah kecil mereka penuh harapan, membawa mimpi dalam genggaman. Di setiap doa, di setiap usaha, terukir kisah menuju cahaya.